Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wala rasula ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bihudah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana yang saya hormati, yang saya ta'zimi, semoga Allah selalu meridhoi. Keluarga besar Pajajaran Islamic Fair 2025 beserta seluruh saudaraku kaum muslimin wal muslimat, pembela tonggak kebenaran umat Islam rahimakumullah. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul Muda Membela, Langitkan Doa untuk Palestina. Hadirin saudaraku, Iskariman au mujtahidan, hidup mulia atau mati syahid, merupakan sebuah slogan kehormatan besar dalam menghadapi kematian. Sebelum tahun 1945, melalui siaran radio Berlin, seorang mufti besar Palestina Syekh Muhammad Amin Al-Husaini mengakui atas kemerdekaan Indonesia. Namun, ketika Indonesia telah dinyatakan merdeka, negara Palestina masih kehilangan haknya. Negara yang terus digenosida, tangisan-tangisan manusia, suara bom yang selalu di sampingnya, adalah tugas kita sebagai kaum muda umat muslim untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Hadirin sahabat da'i rahimakumullah. Sedikit kita tafsirkan kenapa generasi muda sebagai tema utama yang harus menyuarakan Palestina. Sebab di dalam kitab Tuhfatul Maudud karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, "Asy-syababu waqtu syiddah wal quwwah, fa illam yusta'mal fil khairi dha'un fi syarri." Masa muda adalah masa kekuatan dan semangat. Jika tidak digunakan untuk kebaikan, pasti akan terjerumus dalam keburukan. Makanya, garda terdepan dalam membangkitkan semangat dan giroh menegakkan jihad harus dimulai dari generasi muda. Melihat konflik yang berkepanjangan di negara Timur Tengah sekarang, ketika para kaum muslimin sedang bersusah payah untuk menegakkan keimanannya demi mengambil alih haknya, maka bagaimana tugas kita sebagai bagian dari kaum muslimin untuk membantu kaum muslimin lainnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in istansarukum fid dini fa'alaikumun nas. Jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama Islam, maka wajib atas kamu memberikan pertolongan. Al-ayah Sadaqallahul Azim. Al-Alim Al-Alamah Syekh Wahba Az-Zuhaili di dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, jadi 8 halaman 6408, memaknai ayat ini bahwasanya sikap solidaritas dan rasa empati terhadap sesama akan melahirkan kekuatan besar yang dengannya umat Islam bisa keluar dari berbagai permasalahan yang dihadapinya. Karena ayat ini berbicara tentang bagaimana seorang muslim bersikap ketika saudara seimannya yang jauh dari tanah air sedang meminta pertolongan. Lihatlah para hadirin saudara-saudaraku sekalian, di televisi, berita dan media sosial lainnya, lebih dari 1 abad negara Palestina sedang memperjuangkan haknya. Makan hanya menjadi harapan dari pemberian, tidur hanya menjadi mimpi buruk ketika terus-terusan digempur, dan tangisan hanya menjadi air mata yang tak henti-hentinya bercucuran. Miris ketika kita lihat kondisi saudara kita yang ada di sana. Maka tugas kita adalah membantu mereka. Tapi jangan sampai menggunakan pemikiran yang salah, bahwasanya memaknai kata jihad harus ikut berperang ke Palestina. Sebab ada salah satu senjata orang mukmin yang paling ampuh yang tiada bandingnya, yakni dengan kekuatan doa. Hal ini diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam kitab sahihnya, bahwasanya dari Ali bin Abi Thalib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u silahul mu'minin wa imaduddin wa nurus samawati wal ardh." Doa adalah senjata kaum mukminin dan merupakan tiang agama serta cahaya di langit dan di bumi. Hadis riwayat Abu Ya'la dan Al-Hakim. Hadirin saudaraku, dengan doa manusia menjadi berharap. Dengan doa yang kuat akan menjadi lemah. Dan dengan doa akan menjawab semua keresahan-keresahan yang ada.
Karena dalam membantu Palestina tidak cukup dengan rasa iba, bergerak menjatuhkan lawan dengan pemboikotan. Serukan semangat jihad kaum mukminin menjadi kesatuan, sebab peduli tidak hanya dengan perasaan tetapi juga dengan tindakan. Melawan tidak hanya dengan persenjataan tapi juga dengan mendoakan. Maka inti dari pembahasan ini, saudara-saudaraku sekalian, negara Palestina, tanah yang suci bermandikan doa dan air mata. Di setiap jengkal tanahnya tertulis sebuah kisah perjuangan, keberanian dan keteguhan hati yang tak pernah padam. Meski langitmu selalu diselimuti awan kelabu, namun matahari harapan tak pernah benar-benar padam. Menafsirkan Undang-Undang Dasar 1945, Palestina adalah tugas kita. Bersama kita adalah kaum muda. Bersama kita adalah Indonesia. Bersama kita adalah Palestina. Dalam ikatan iman di dada, kita perjuangkan kemerdekaannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Untaian cinta bertabur kenangan. Hadirkan rasa yang tak ada dua. Kita satukan doa dan harapan, biarkan Palestina berkibar bahagia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.